Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya, yaitu masih di bab nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia di pertemuan yang kedua atau part 2. Kita akan membahas di part 2 ini nih. Kita akan membahas poin yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ya, lanjut ke KD-nya. Untuk KD-nya itu kita akan membahas 3.1.2 menganalisis kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian negara Republik Indonesia. Indikatornya, peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan dan kementerian negara Republik Indonesia. Fungsinya, peserta didik dapat mempresentasikan kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran ada dua. Peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Itu tujuannya ada dua. Kita lanjut ke sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Bisakah Presiden sendiri dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara? Coba jawab pertanyaan ini dan komen di bawah ya. Nanti akan saya balas satu persatu. Oke, ya. Di sini ada pertanyaan, bisakah Presiden sendiri dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara? Kalau menurut ilmunya, kalau presiden tidak bisa berjalan sendiri. Tuh, ya. Coba kalian jawab dulu ya nanti. Oke, lanjut ke materinya. Nih, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau presiden mempunyai dua kedudukan, tapi secara teknis kewenangan berbeda-beda. Nanti akan saya jelaskan kewenangan kepala presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa sih Indonesia menganut sistem presidensial itu? Ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu, coba komen di bawah. Pasti kalau yang rajin belajar pasti tahu kenapa sih Indonesia menganut sistem presidensial. Indonesia ini menganut sistem presidensial itu sudah di sini. Beri wewenang presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala negara. Oke, lanjut ya. Nih, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu ada dua tadi, kepala negara. Kalau kepala negara ini wewenangnya ini memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Terus menyatakan perang. Hal yang pertama tadi pada pasal 10 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menyatakan perang pada pasal 11 ayat 1. Terus menyatakan keadaan bahaya pada pasal 12. Mengangkat duta dan konsul pasal 13 ayat 2. Terus yang selanjutnya memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA pasal 14 ayat 1. Memberi amnesti dan abolisi pasal 14 dan ayat 2, maaf.
Terus memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya, pasal 15. Di sini mulai pasal 10 sampai pasal 15 itu sudah ada. Bisa kalian baca di Undang-Undang Dasar. Ini wewenang presiden sebagai kepala negara. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa kalian jawab di ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di komentar ya. Ini tentang ini. Mungkin ada yang tanya gerasi itu apa, rehabilitasi itu apa, bisa kalian tanyakan ya. Oke, yang kedua, kepala pemerintahan. Kalau kepala pemerintahan ini memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Mengajukan RUU kepada DPR, pasal 5 ayat 1. Menetapkan peraturan pemerintahan, pasal 5 ayat 2. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. Menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan memaksa, pasal 22 ayat 1. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi, menetapkan 9 hakim konstitusi, pasal 24C ayat 3. Ini wewenang, maaf ya banyak gangguan. Ini wewenang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini wewenangnya. Semuanya lengkap ada di Undang-Undang Dasar. Bisa kalian baca ini ayat-ayatnya, apa pasal-pasalnya. Oke, lanjut ya. Nih, tugas presiden yang banyak tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri mandiri. Dalam menjalankan tugas, presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan dalam pemilihan umum membentuk kabinet yang terdiri atas menteri-menteri. Jadi gini, presiden dan wakil presiden tidak bisa bekerja sendiri karena terlalu banyak tugasnya. Ada tugas keuangan, tugas ekonomi, itu tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh presiden. Butuh bantuan menteri. Oke ya, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Jadi menteri itu langsung bertanggung jawab ke presiden, tidak bertanggung jawab ke lembaga lain. Oke, nih. Dasar peraturan dibuatnya kementerian dibuat dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam pembukaan undang-undang. Jadi semuanya ini presiden ini tadi ya. Oke, lanjut. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Klasifikasinya nanti ada banyak. Yang pertama, Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga kementerian yang berada di bawah naungan presiden. Yang kedua, setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri, tergantung kebutuhannya. Terus, dalam kabinet kerja, setiap presiden berbeda-beda. Pada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, tercatat sebanyak 34 menteri yang dinaungi oleh 4 bidang kementerian, yang dipimpin oleh menteri koordinator, dan terdapat 2 menteri yang bersifat independen, Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Nih, tiap kabinet di pemerintahan itu beda-beda. Entah itu yang pertama Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Megawati, terus Pak SBY dan Pak Jokowi, itu kabinetnya kerjanya beda-beda, tergantung dengan kebutuhannya. Oke ya, lanjut ya. Nih, organisasi Kementerian Negara Indonesia
diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahnya. Ini klasifikasinya. Yang pertama, Kementerian Negara yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Ini ada 3. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Dan yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Ini namanya tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Ada 3 ini. Oke, lanjut ya. Yang B, Kementerian Negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Kalau ini ruang lingkupnya itu ada agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, Kemenristek, Kemenkes, Kemensos, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ini nama-nama kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD. Oke, lanjut ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada lagi Kementerian Sekretaris Negara. Oke, lanjut ya. Kementerian Koordinator. Ini yang terakhir. Ada kementerian yang koordinator. Ini ada bidang perekonomian, bidang politik hukum dan keamanan, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan yang keempat bidang kemaritiman. Ini kementerian koordinator ada 4. Jadi di kementerian itu dibagi menjadi beberapa bagian. Menteri yang ini, terus menteri yang sudah di ruang lingkupnya ada, kementerian yang ada di ruang lingkupnya sudah disebutkan dalam UUD, kementerian yang namanya terang-terangan disebut di Undang-Undang Dasar. Nah itu. Ini sekilas ya. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke lembaga pemerintah non kementerian. Kalau lembaga pemerintah non kementerian ini ada nih, bentar ya. Yes. Nih, lembaga pemerintahan non kementerian adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Maksudnya ini non kementerian kok kayak nanti ada contoh-contohnya. Lembaga ini langsung kayak menteri, langsung bertanggung jawab ke presiden tapi melalui pejabat atau menteri yang setingkat dengan lembaga yang non kementerian tadi. Oke ya, lanjut. Nih, kalau lembaga non kementerian itu contoh-contohnya ada ini. Yang pertama, Arsip Nasional Negara Republik Indonesia atau ANRI, Badan Informasi Geospasial BIG atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosultanal,
Badan Intelijen Nasional BIN, Badan Kepegawaian Negara BKN, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. Badan Koordinasi Penanganan Modal, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Narkotika Nasional BNN, NIS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, maaf ya. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2 TKI. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Ya, ini Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Badan Lingkungan ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan BAPEDAL, Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi BPPT, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS, Badan Pertahanan, ini banyak lagi ini. Bentar. Oh, nih contoh-contohnya ini tadi. Coba dari contoh ini tadi, ini semuanya nih, coba kalian carikan 10 saja. Badan lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menterinya. Contohnya kayak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, itu ada di bawah naungan harus melalui menteri siapa, gitu ya. Terus Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS, itu laporannya ke menteri harus melalui menteri apa atau pejabat setingkat apa itu. Tapi kalau ndak ketemu, ndak usah bingung, ndak usah dijawab. Ini cuma untuk tambahan saja biar kalian tahu. Kayak nih, terus Badan SAR Nasional, Basarnas itu ada di bawahnya kementerian apa. Kalau mau laporan harus ke menteri apa dulu sebelum ke presiden nanti itu. Terus Badan Standarisasi Nasional BSN itu ada di bawah naungan kementerian apa. Laporannya nanti ke kementerian mana saja. Tuh. Ini hanya untuk tambahan saja ya. Kalau kalian tidak nemu di internet ataupun di buku, kalian jangan bingung. Nggak usah dipermasalahkan. Kalau memang kalian tidak tahu, komen saja di bawah ya. Maaf Kak, ini saya nggak bisa. Maaf Pak, saya ini nggak bisa. Kayak gitu. Nggak usah dibingungkan. Kalau nggak ketemu, nggak usah diperdebatkan ya. Oke. Ini. Nah, materinya sudah selesai. Jadi gini, dari materi tersebut mungkin ada sesuatu yang kurang menurut kalian, bisa kalian komen di bawah. Pak, penjelasannya kurang ini. Kak, penjelasannya kurang ini. Pak, saya kurang jelas tentang ini. Bisa kalian komen di bawah. Tanyakan di bawah saja di komentar ya. Oke, karena materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah selesai, jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.